Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sari, mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan semester 4 di Universitas Muhammadiyah Sediana Lapang. Nah, melalui video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu tata kelola pemerintahan. Nah, teman-teman sekalian, tata kelola pemerintahan atau sering juga disebut dengan good governance berasal dari induk bahasa Eropa Latin, yaitu governor, yang diserap oleh bahasa Inggris menjadi govern, yang artinya setir atau mengendalikan, direct artinya mengarahkan, atau rule artinya memerintah. Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris adalah to rule with authority, yang artinya memerintah dengan kewenangan. Nah, teman-teman sekalian, pengertian good governance ini juga ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, di mana menyatakan bahwa good governance adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Dan selain dari itu, ada pula pengertian tata kelola pemerintahan atau good governance menurut para ahli. Untuk yang pertama, menurut World Bank, yang menyatakan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Beliau juga mengatakan bahwa good governance ini bagaimana kita menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Nah, untuk yang kedua, menurut Karhinisjar, yang berpendapat bahwa good governance adalah sistem pemerintahan yang mengandung unsur utama yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum. Kemudian yang ketiga, menurut Kolinan, tahun 1963, yang mengatakan bahwa good governance merupakan serangkaian kegiatan atau proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Kemudian yang keempat, menurut Bintoro Djokroaminojo, yang memandang bahwa good governance sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan yang juga disebut administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi agent of change dari suatu masyarakat berkembang atau developing di dalam negara berkembang. Nah, teman-teman sekalian, berdasarkan dengan pengertian menurut para ahli yang sudah tadi saya sebutkan, jadi dapat kita lihat bahwa pada dasarnya good governance merupakan suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan bersama. Nah, sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Tata laksana pemerintahan yang baik atau good governance ini, walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi baik, namun jika dipatuhi maka akan dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, sehingga dapat mengurangi angka korupsi. Implementasi good governance ini bisa teman-teman sekalian lihat di berbagai badan internasional seperti IMF dan World Bank atau Bank Dunia, yang mensyaratkan diberlakukannya penerapan good governance sebagai dasar bantuan dan pinjaman yang akan mereka berikan. Nah, berbicara mengenai implementasi good governance ini dapat dilihat di daerah kita sekarang ini, yaitu Kabupaten Sediana Lapang, yang dimana ada beberapa tata kelola pemerintahan di kabupaten ini. Nah, diantaranya ada DPRD yang mempunyai hak interpelasi, angket, dan menyampaikan pendapatnya. Anggota DPR mempunyai hak mengajukan praperda, menyampaikan pendapat, memilih, dan dipilih, serta berbagai hak-hak yang lainnya. Nah, teman-teman sekalian, mungkin itulah penjelasan singkat dari saya mengenai tata kelola pemerintahan atau good governance. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman sekalian dan menjadi bahan pelajaran untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.